Yesus pribadi yang amat peduli terhadap mereka yang menderita sakit. Orang sakit kusta ditahirkan, orang lumpuh dibuatnya berjalan, yang buta dibuatnya melihat, yang tuli dibuatnya mendengar, yang bisu dibuatnya bisa berbicara. Dan masih banyak lagi kisah-kisah bagaimana Tuhan Yesus peduli pada mereka yang menderita. Tuhan Yesus melalui kepeduliannya pada mereka yang menderita menunjukkan bahwa Yesus mau menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Yesus juga meminta kita untuk peduli kepada mereka yang menderita dan sakit. Yesus meminta kita menjadi sahabat yang baik bagi mereka yang sakit dan menderita. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus pun kembali mengingatkan kita bagaimana menjadi orang yang peduli kepada sesama yang menderita. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati adalah sebuah kisah yang seolah-olah menjadi panduan bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka yang tengah menderita, sengsara, mengalami sakit. Perikop ini diawali dengan pertanyaan dari seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan memberikan sebuah cerita perumpamaan tentang seorang yang baru saja dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Tak ada orang yang menolongnya, bahkan seorang imam dan seorang Lewi yang kebetulan melewati jalan yang sama tidak mau mengindahkannya, tidak mau peduli. Seorang Samaria yang melihatnya dan tanpa berpikir panjang, orang Samaria itulah yang biasanya malah orang Samaria itu dibenci, disingkiri oleh orang-orang Yahudi pada umumnya, tapi justru orang Samaria ini berbaik hati, langsung menolong orang yang dirampok, orang yang menderita sengsara, orang yang mengalami sakit itu. Pertolongan ini adalah sebuah bentuk kepedulian yang luar biasa yang ingin ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa untuk menolong mereka yang tengah menderita, tengah sakit, tak perlu kita berpikir tentang segala perbedaan, entah itu suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus, tidak boleh terhalang ketika menolong itu terhalang oleh aneka macam perbedaan. Mari kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus menjadi seperti halnya orang Samaria yang baik hati tadi, yang rela hati menolong sesamanya yang tengah mengalami penderitaan tanpa memandang perbedaan. Mari kita menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri yang rela berkorban, wafat di kayu salib demi umat manusia, entah yang baik, entah yang jahat. Tuhan Yesus berkorban diri menebus semua umat manusia. Seperti halnya dalam kitab suci dikutip, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. Tuhan Yesus telah menjadi sahabat bagi kita, orang berdosa, orang yang menderita. Kita pun wajib menjadi sahabat bagi sesama kita, terlebih mereka yang menderita, mereka yang mengalami sakit. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.